Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai teman pemilih. Kembali lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Bima dalam program acara podcast Sencaka Demokrasi dengan saya Hot Podcast Afnur Rahmadayani yang akan menemani narasumber kita yang hadir di studio kita ini, yaitu dari Bawaslu Kabupaten Bima, anggota Bawaslu Kabupaten Bima, yaitu Bapak Junaidin, dan Ketua KPU kita sendiri, Bapak Imran. Kita sapa dulu kedua narasumber kita pada siang hari ini. Selamat datang, Assalamualaikum Pak Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan? Kita lagi bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman pemilih semua yang berada di seluruh Kabupaten Bima, baik yang menonton channel YouTube KPU. Ya, bagaimana Pak Joy? Alhamdulillah, meski dalam suasana Ramadan kita tetap beraktivitas, dan justru di bulan ini aktivitas kita cukup tinggi sekali. Nah, dan kita mengikuti di KPU. Ya. Baik, Pak Ketua KPU, bagaimana keadaannya di bulan puasa ini? Ya, Sehat Pak? Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya, meskipun ya kalau saya ingin menyebut kita ini paket jumbo Bang Joy. Berdua saja Pak ya, saya tidak termasuk Pak. Ya, sehingga meskipun kita paket jumbo, tapi diskusinya hangat dan menggairahkan. Pastinya. Iya. Jadi diskusi kita pada hari ini yaitu data pemilih akurat, pemilu berkualitas. Wih, mantap Ya. ini. Ya. Ini kayaknya tepat nih Pak, ini Ketua Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bima. Baik, ini mau langsung saya bertanya atau pengen say hello dulu dengan teman-teman pemilih Pak Ketua atau bagaimana? Boleh langsung juga nggak apa-apa. Oke, kita langsung bertanya-tanya, mungkin ngobrol santai Pak. Iya. Ya. Oke Pak, saya nanti akan bertanya beberapa pertanyaan mungkin yang bisa ditanggapi oleh Pak Ketua, Ya. dan dari segi pemahaman KPU dan dari sisi Bawaslu. Ya baik Pak, kita pertanyaan pertama ini tentang dasar pendataan pemilih. Tentang dasar pendataan pemilih dan tahapan yang sedang kita lakukan sekarang Pak Ketua. Bagaimana? Oke, baik. Kalau bicara tentang proses pemutakhiran data pemilih, Iya. maka tentu dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Berikutnya diikuti PKPU 7 tahun 2023 dan Pedoman Teknis nomor 27 tahun 2003 juga. Jadi selalu ekornya 7 ya. 7 ya? Iya. Apa maknanya Pak ya? 77 nih ya? Ya, nomor keren lah 7 itu. Oke. Baik, itu dasar hukum. Iya. Kemudian kalau kita berbicara tahapan pemutakhiran data pemilih, ini lumayan panjang dia. Mulai sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai di tanggal 21 Juni 2023. Itulah rentang proses tahapan pemutakhiran data pemilih. Kemudian baru-baru ini baru selesai melakukan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di 1588 TPS Bang Joy. Oke. Kemudian hasil coklit ini diserahkan kepada PPS. Nah, PPS ya. pada tanggal 30 dan 31 nanti akan melakukan rapat pleno pemutakhiran, pleno daftar pemutakhiran, Hasil pemutakhiran. daftar pemilih hasil pemutakhiran, DPHP. DPHP ya. Nah, inilah yang akan dilakukan. Tentu peserta-peserta yang bakal menghadirinya adalah ada dari pihak Bawaslu di desa itu ada Pengawas desa. PKD, Oh, PKD, pengawas desa pengawas dan desa. kelurahan. Oh, gitu. Artinya coklit ini bukan akhir cerita dari pemutakhiran data pemilih. Berarti setelah coklat itu masih bisa berkembang, masih bisa, maksudnya kalau ada tanggapan masyarakat atau apa gitu? Masih panjang lah. Kalau saya ingin mengistilahkan bahwa Bang Joy, proses pemutakhiran data pemilih ini adalah statusnya OTW Bang Joy, menuju dia sampai pada terminal DPT-nya di 21
Juni 2023. Oke, berarti masih ada. Jadi sepanjang perjalanan ini Iya. penumpang yang memenuhi syarat boleh naik, yang tidak memenuhi syarat boleh turun. Artinya prosesnya masih Proses masih panjang berjalan. Ya. sampai di terminalnya di 21 Juni 2023. Ya, proses coklit sendiri sudah berakhir atau bagaimana Pak? Ada masa perpanjangan atau? Ya, kalau proses coklit ini yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih, ini masa tugasnya 2 bulan. Ya. Kemudian titik akhirnya nanti adalah di rapat pleno DPHP. DPHP di tingkat Ya, nanti di tingkat PPS. PPS. Nah, Baik. setelah itu diikuti juga di level kecamatan di tanggal 1 dan 2 April. Baru nanti akan dilanjutkan di KPU. Oke, kita lanjut ke Pak Junaidin. Ini saya panggilnya apa nih Pak? Kayaknya terlalu kaku kalau panggil Pak Junaidin. Apa ya? Pak Joy bisa Pak? Oke deh. Lebih akrab. Kalau lebih akrab. Enggak, Bang itu Joy lebih Ya, muda. lebih familiar. Ya. Bang Joy terlalu muda kalau saya panggil Bang Joy. Pak Joy saja Pak ya. Ya. Jadi tanggapan Bawaslu sendiri bagaimana Pak terhadap tahapan pencoklitan yang sudah berlangsung, yang sudah dilaksanakan oleh 1.588 pantarlih di Kabupaten Baik, terima kasih Bu Afnur. Ya. Pertama saya tertarik dengan tema yang didiskusikan pada pagi hari ini, pemilih daftar Data pemilih yang akurat. Pemilu berkualitas. Ya, memang sumber dari segala sumber pelaksanaan pemilu ini saya boleh bilang itu berasal dari daftar pemilih. Sampai pada nanti ujungnya itu pada pelaksanaan pemungutan suara. Itu sumber awalnya adalah daftar pemilih. Sehingga saya begitu tertarik dengan tema yang kita diskusikan pada hari ini. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa semua proses yang dilakukan oleh lembaga teknis atau KPU dan jajarannya, terutama pada masa proses pencoklitan mulai dari 12 Februari sampai pada 14 Maret kemarin, ada yang kami lekatkan pengawasannya dan ada yang kami melakukan uji petik. Itu metode pengawasan yang kami lakukan. Dalam waktu sepekan di awal-awal proses pencoklitan, kami melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pencoklitan itu yang meski dalam aspek jumlah kami sangat tidak sebanding dengan KPU. Jadi sudah ada perbandingan, data banding sudah ada nih Pak. Dari aspek jumlahnya saja. Jumlah personil ad hoc. Ya, jumlah personil ad hocnya saja kita sangat tidak sebanding. Sebanding ya. Kita di desa hanya punya satu pengawas desa. Iya. Nah, sementara Berbanding 3. pekerja, di lembaga teknis Pantarlih itu berbasis TPS. TPS, betul. Nah, kalau misalnya di satu desa itu ada 12 TPS, satu pengawas desa akan berhadapan dengan 12 orang, ya. Jadi gitu kan. Tapi teknis kami adalah membidik TPS yang berpotensi rawan. Tingkat kerawanannya itu seperti apa? Nah, tentu berpijak pada pemilu atau pemilihan sebelumnya. Nah, misal di TPS itu terdapat atau ada pantarlih yang tidak melaksanakan tugas, yang dia hanya bisa bekerja dari rumah atau di tempat tertentu tanpa melakukan door to door. Ya. Di Bima ada nggak Pak? Di Bima ada nggak? Ya kalau bicara hasil pengawasan, ya dilarang tentu, curhat kayaknya nih. Itu jadikan rahasia Pak Ketua ya. Kalau kita bertanya nanti bagaimana? Tapi hasil pengawasan kami itu kumulatif. Yang tentu hasil pengawasan itu juga kami sampaikan ke KPU dan jajarannya karena satu tujuan kita ini. Meski kita berada dalam kamar yang berbeda, tapi tujuan kita satu, yaitu bagaimana pemilu itu terlaksana sesuai dengan asasnya, yaitu pemilu yang berjurdil.
itu prinsip dasar Ya. kita sebagai penyelenggara dalam melaksanakan pengawasan pemilu itu maupun pelaksanaan teknis ini. Baik. Jadi sebenarnya kita seiring sejalan, hanya cara yang berbeda. Seperti Kira-kira seperti Indomaret itu. dan Alfamart. Alfamart. Itu slogannya Pak. Sama-sama Tapi menjual. jangan juga. Oh, jangan. Itu mengandung unsur promosi. Oh, gitu. promosi. Nanti dikat aja Pak Etik gitu. Baik Pak Ketua, kita lanjut ya. Jadi secara garis besar kalau Ya. saya lihat jawabannya dari Bawaslu kayaknya masih rahasia Pak. Nggak akan terlalu detail Pak, iya Pak. Bagaimana? Ya, baik, ini sampai bulan berapa pemutahiran berlangsung Pak? Pemutahirannya itu sampai Ya. apa ada batasan atau jos sampai Ya. hari H? Tadi saya sudah sampaikan startnya di 14 Oktober 2022, kemudian akan berakhir di 21 Juni 2023. Ya, jadi start ini dia mulai dari DP4 yang diturunkan, kemudian inilah yang dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarli sampai nanti prosesnya DPHP, lanjut ke DPS, kemudian lanjut lagi DPS HP. Nah, kalau kita memotret pemilu 2019 itu ada DPS HP 1, atau DPS HP 2, Sampai 3 ya, kalau nggak sampai salah, Pak. jadi prinsipnya data ini termuktakhir. Ya. Ya, sesuai tema itu Sampai Juni itu Pak. sampai ya Juni 2020. Juni itu endingnya. endingnya. Tapi seandainya kalau misalnya bulan Oktober, November sampai Desember, mungkin bahkan sampai di bulan Februari tahun depan, ketika ada masukan pemilih-pemilih TMS Ya, atau jadi- pemilih yang mengupdate, bagaimana Pak? Pada prinsipnya kita adalah melaksanakan tugas pertama sesuai tahapan, yang kedua sesuai juknis. Juknis. Kalau sekiranya nanti ada perubahan-perubahan yang diturunkan untuk kita laksanakan, kita akan sami'na wa ta'na. Oke. Kalau dari Bawaslu sendiri, apa masih terus misalnya ada temuan di atas bulan Juni yang terakhir Iya. pemutahiran itu bagaimana prosedurnya? Iya. Kalau kami sebenarnya sederhana dalam proses pengawasan yang kami lakukan terhadap proses penyusunan daftar pemilih, kalau saya sebut secara menyeluruh saat ini, ya, bahwa jika misalnya ada temuan atau laporan, karena dalam proses ini juga kami punya tahapan yang namanya kami punya program. Kami punya program yang namanya kawal hak pilih. Ya. Jadi dalam mengawal hak pilih ini, kami tentu harus memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat Terjamin hak pilih. terdaftar. Ya. Kembali ke pertanyaan tadi, misalnya terhadap aduan atau temuan atau hasil pengawasan pemilih yang belum terakomodir dan dia sudah memenuhi syarat misalnya, maka kami secara sederhana menyampaikan itu saran perbaikan. Kami menyampaikan saran perbaikan ke KPU agar yang bersangkutan atau pemilih yang memenuhi syarat ini tercatat sebagai pemilih. Itu konkretnya. Nah, apakah melalui mekanisme pencoklitan atau dengan cara lain? Yang paling pokok bagi kami adalah pemilih ini terakomodir dan dia tercatat dan dia dapat menggunakan hak konstitusionalnya itu sebagai warga negara. Ya. Itu yang paling pokok. Itu sampai batas waktu sebelum hari H pemilu berarti. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai pada hari H pemilu. Hari H itu. pemilu. Karena di ujung itu KPU masih punya istilah Ya, yang betul. namanya DPK. daftar pemilih khusus, terus daftar DPTB, pemilih segala macam. tambahan. Ya. Itu masih ada dan itu memang sudah terpikir oleh KPU terhadap pemilih-pemilih ini agar mereka terakomodir semua atau dapat menggunakan hak pilihnya. Tapi prinsipnya kami tetap melakukan pengawasan dan terhadap yang keluar jalur atau in prosedural
Ya. Nah, itu yang kami luruskan. Ya. Sekali. Kami ingatkan, kawan, kau salah itu. Ya. Kami ingatkan mereka. Ini saran perbaikan. Saran perbaikan. Rekomendasi Bawaslu masuk. Bukan rekomendasi. Apa itu, Pak? Saran perbaikan. Saran perbaikan. Kalau rekomendasi itu sesuatu yang bersumber dari penanganan pelanggaran. Oh, itu sudah masuk ke penanganan Pelanggaran. Oh, Nah, gitu. kalau saran perbaikan, hasil pengawasan yang kemudian terdapat kesalahan prosedurnya, kami sampaikan sebagai bentuk kita mengingatkan. Bagian dari langkah pencegahan. Bagian dari langkah pencegahan. Dengan slogan Bawaslu, ACT, awas, cegah, tindak. Cegah, awas, Oh, tindak. cegah, awas, tindak. CAT. Oh, CAT. Berarti itu dalam proses pencegahan berarti Ya, kalau awasi, cegah, tindak. Mengawasi dulu, benar tadi. Mengawasi dulu. ACT, ya. Nah, kemudian Cegah. mencegah. Gitu. Hasil pengawasan itu kami melakukan pencegahan. Ya. Iya, Pak. Kalau sudah dicegah, Tidak namun bisa. masih terdapat pelanggarannya, maka tidak. Rekomendasi keluar. Rekomendasi keluar. Dan itu harus segera dibalas oleh KPU ke Bawaslu. Iya. Wajib untuk ditindaklanjuti. Wajib. Iya. Ya. Bagaimana sudah banyak kira-kira surat rekomendasi belum ya, Pak ya? Kalau kita himpun saran perbaikan yang kita terbitkan itu totalnya 130-an. Terus. 130-an Itu saran perbaikan? Saran perbaikan yang kami alamatkan langsung ke PPS. Oh, langsung ke desa. Kenapa kami langsung ke PPS? Itu oleh Panwascam. Panwascam langsung sasar ke PPS agar penanganannya lebih cepat. Terhadap misalnya pemilih yang belum tercoblos pasca 14 Maret misalnya. Ya. Kami langsung sampaikan, itu Ini belum. kami temukan itu belum tercoblos. Segera kau lakukan penanganan. Betul. Kayak gitu. Atau misalnya, itu ada pemilih disabilitas. Kenapa tidak diakomodir atau tidak dicatat yang bersangkutan sebagai pemilih disabilitas? Jadi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang melanggar prosedur, dianggap melanggar prosedur, kami langsung tegur. Ya. Dan tegurannya itu lebih dominan kami arahkan ke bawah, ke PPS. Itu langsung. Panwascam langsung eksekusi di PPS. Ada juga Panwascam mengeksekusi di tingkat PPK. Ya. Karena boleh kalau misalnya Panwascam ke PPK dan ke PPS. Ya. Karena boleh itu. Oh, bisa masih di Ke bawah. bawah. Nah, Sesungguhnya juga begini, Bu Afno. Ya. Terkait apa yang disampaikan oleh Bang Joy tadi, meskipun proses coklit ini sudah selesai, di tanggal 30 dan 31 nanti adalah Pleno nanti. proses pleno di tingkat desa PPS, PPS. Nah, kita Bang Joy sebagai PPS sebagai petugas pelaksana teknis, PPS menyiapkan 2 form. Pertama ada form rekap, yang kedua ada form perubahan pemilih. Artinya di forum itu juga tersedia tanggapan dan masukan, baik sumbernya dari PKD, masyarakat maupun peserta pemilu. Baik, baik. Nah, artinya ketika masih ada menurut PKD masyarakat ataupun peserta pemilu yang namanya masih belum terakomodir dalam form rekap, maka bisa disampaikan tanggapan. Pada Dan saat pleno akan- pun. pada saat pleno pun Berarti pada saat pleno pun masih bisa melakukan masih perubahan. bisa melakukan perubahan. Nah, kita sendiri bergerak. menyiapkan form Formnya. perubahan pemilih. Iya. Artinya Baik-baik. tidak dikunci dia. Selesai coklit selesai. Tidak diakomodir. Nah, begitu. Terus jadi mengalir ini terus gitu. berjalan. Jalan. Kalau langkah pertamanya adalah pada saat pleno DPHP. Ada tambahan, kita akomodir melalui form perubahan pemilih. Begitu. Sementara kalau temuan Bawaslu kan baru yang tidak tercoklit dan difabel tadi, Pak. Mungkin ada mungkin yang temuan lain yang mungkin yang tentang apa gitu, Pak? Selain dari yang tidak tercoklit atau difabel. banyak, variannya banyak. Variannya banyak, Pak ya. Banyak variannya. Rasa stroberi. Jadi, Banyak temannya. Ya kan setahu kita mungkin teman-teman pemilih juga setahunya hanya yang tidak tercoklit saja, Pak. Ya. Gitu ya. Jadi untuk kita pembahasan coklit kita cut dulu karena kita kembali setelah jeda berikut. Tetap stay di channel YouTube KPU Kabupaten Bima.
Arti istilah dalam daftar pemilih pemilu dan pilkada. Dilansir dari PKPU nomor 7 tahun 2023, berikut adalah arti singkatan dan istilah terkait daftar pemilih dalam pemilu 2024. Nggak ada yang ababain jeda. 1. DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan. 2. DP4LN, data penduduk potensial pemilih pemilu luar negeri, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang tinggal di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan. 3. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantali. 4. Daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. 5. DPS, daftar pemilih